Bank NTB Syariah tengah mempersiapkan untuk mengeksekusi perjanjian kerjasama dengan gabungan pengusaha lobster Indonesia untuk mengembangkan budidaya lobster di Lombok. Seperti diketahui, GPLI akan melakukan budidaya lobster dengan pola kemitraan dengan masyarakat. Lombok sudah ditetapkan menjadi sentra budidaya lobster nasional oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Rencananya, GPLI akan membudidayakan lobster bersama masyarakat sekitar di perairan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Budidayanya dengan teknologi keramba kandang. Jumlahnya ditargetkan sampai 15.000 lubang keramba. Bank NTB Syariah dalam perjanjian kerjasama akan menjadi bank penyedia kredit bagi nelayan lobster yang menjadi mitra GPLI. Satu nelayan, bank akan menyalurkan kreditnya sampai 80 juta rupiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sekilas saya mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan adanya rencana Bank NTB Syariah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, memang Bank NTB Syariah melakukan kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia terkait dengan adanya upaya pemerintah daerah di dalam mengembangkan potensi daerah, salah satunya adalah komoditas lobster. Nah, pasti secara umum halayak sudah pernah tahu atau diberikan informasi bahwa NTB ini sangat bersyukur karena dengan kondisi alam yang ada, Allah memberikan kesempatan kepada NTB, wabil khusus di daerah selatan perairan di selatan ini punya potensi untuk dapat membudidayakan lobster. Lobster kalau dilihat dari siklusnya, salah satu yang banyak berkembang itu adalah karena di NTB ini banyak benur-benur dari lobster yang sebenarnya sesuai dengan siklus hidup dari lobster itu sendiri, dia mengalir dari sebelah timur kepulauan di Indonesia, yaitu dari Australia sampai akhirnya ke wilayah Sumatera. Nah, NTB kebagian rezekinya adalah banyaknya benur-benur itu yang ada di wilayah NTB. Nah, kemarin pada saat ada gagasan untuk mengembangkan potensi lobster ini, sebenarnya saya tertarik dengan adanya mekanisme pengembangan budidaya lobster dengan skim inti plasma. Maksudnya apa inti plasma? Nah, GPLI itu akan bertindak sebagai inti, yaitu perusahaan yang akan melakukan pembinaan, pelatihan, penyediaan bibit, penyediaan pakan dan lain sebagainya sampai dengan pembelian produknya. Jadi inti itu adalah seperti itu, sedangkan plasmanya adalah nelayan-nelayan yang akan dibina, dididik, dan nanti akan dibiayai oleh Bank NTB Syariah, yang nantinya pada saat mereka bisa berproduksi, hasilnya ini akan dijual atau dibeli oleh GPLI sebagai off-taker. Nah, apa kontribusi GPLI sendiri? Nah, lobster ini ada 3 skala. Ada 3 status. Yang pertama adalah dari benur sampai dengan berat 30 gram atau 5 gram, kemudian dari 5 sampai dengan 30, dan yang ketiga adalah di atas 30 sampai dengan berat konsumsi. Nah, berat konsumsi ini bisa 200, bisa 250 gram. Nah, yang akan menjadi peranan daripada GPLI di sini adalah GPLI selain menyediakan keramba untuk proses pemeliharaannya, dia juga akan membina, mendidik nelayan-nelayan yang akan bertindak sebagai plasma. Ketiga, akan menyediakan bibitnya, bibit dari 0 gram sampai dengan 30 gram. Nah, sebagaimana diketahui, bibit 30 gram sampai dengan 30 gram itu adalah bibit yang potensi untuk kematiannya tinggi. Jadi kalau misalkan bibit ini dipelihara oleh nelayan, nah mortalitinya ini bisa sampai dengan 30%. Nah, mortality 30% ini sangat beresiko apabila nelayan itu memelihara dari 0 sampai 30 gram.
Nah, tetapi di atas 30 gram sampai dengan konsumsi 220 gram ini tingkat mortalitinya semakin kecil. Nah, berarti potensi nelayan untuk mendapatkan lobster yang siap jual itu akan semakin bagus. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Apa kira-kira yang akan menjadi kontribusi daripada INTI? Tadi saya sampaikan bahwa INTI ini bertanggung jawab untuk mendidik, membina, melatih dan lain sebagainya, termasuk untuk penyediaan bibit dan pakan. Untuk memproduksi pakannya sendiri, mereka kan nggak mungkin hanya menyediakan pakan untuk kapasitas kecil. Pastinya mereka akan punya kapasitas besar. Kedua, untuk menyediakan bibit, nggak mungkin mereka hanya menyediakan bibit di sini. Pastinya mereka juga punya satu yang akan dipergunakan untuk pemeliharaan bibit-bibit di. Nah, GPLI ini sudah punya satu inti keramba yang ada di Bali, di utara Pulau Bali. Nah, di situ dia sudah mencoba dengan sistem korporasi, artinya tidak ada sistem inti plasma. Nah, berbeda dengan di NTB, model inti plasma ini adalah salah satu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses produksi, di mana hasilnya nanti ikut dirasakan oleh masyarakat. Beda kalau misalkan perusahaan itu mengembangkan hanya satu sektor, di mana dari hulu ke hilir itu dihandle oleh dia. Makanya mudah-mudahan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah melalui budidaya lobster ini, menurut hemat kami, mudah-mudahan dapat memberikan satu kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan satu penghasilan. Pak, dukungan pembiayaannya Pak? Nah, bagaimana caranya? Setelah INTI menyediakan itu semua, maka plasma akan diberikan kesempatan untuk memelihara atau diberikan kesempatan untuk menyewa 4 sampai dengan 6 keramba, di mana satu kerambanya itu akan berisi 250 bibit benur seberat 30 gram masing-masing. Nah, berarti kalau mereka megang 6 saja berarti akan ada 1.500 bibit. Nah, kalau misalkan 1.500 bibit ini dipelihara selama 6 bulan, kemudian mortalitinya diasumsikan adalah 20%, berarti pada saat panen nanti kurang lebih ada 1.200 lobster. 1.200 kalau rata-rata ini adalah 250 gram, maka kurang lebih ada sekitar berapa? 250 gram kali 1.200. 1.200 kali 250 1.200. Ya. 300.000. Nah, kurang lebih akan ada 300 kilo. 300 kilo kalau sekilonya adalah 375.000, kurang lebih sekitar 100. 350.000 kali 300 kilo. 105. Nah, akan ada 105 juta. 105 juta kan dalam ribuan. Nah, kan? Berarti kalau misalkan kita memberikan pembiayaan 80 juta, kemudian ditambah dengan bagi hasil, kurang lebih dalam tempo 6 bulan itu nelayan gitu ya bisa mendapatkan hasilnya luar biasa. Nah, itu satu nelayan. Tapi kalau ini dipelihara semuanya untuk inti, maka nggak akan ada manfaat untuk masyarakat. Itulah sebabnya program inti plasma adalah sesuatu atau satu pola yang insya Allah bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, program ini sama halnya dengan budidaya jagung. Bank memberikan pembiayaan kepada petani-petani jagung. Kemudian mereka begitu hasilnya ada, hasilnya dibeli oleh off-taker. Sama hal dengan ini. Jadi bukan berarti modalnya seluruhnya adalah dikasihkan oleh bank investor kemudian tidak ada modalnya. Bukan. Modalnya dia adalah satu, mengusahakan pakan. Pastinya mereka punya pabrik pakan. Bagaimana caranya dia beli pakan itu kemudian diberikan kepada atau dibeli oleh nelayan. Kemudian bagaimana dia mengusahakan benih benur itu akan bisa menjadi 30 gram. Di situ aja udah ada biaya yang cukup besar. Nah, berapa nelayan rencana mau didanai? Kalau saya melihat bahwa lobster ini kan sangat bagus untuk dibudidaya di
lokasi perairan yang teluk gitu. Sehingga di Lombok Timur itu ada teluk apa? Awan. Kalau awang. Teluk Awang. Nah, itu bagus. Di Lombok Tengah juga ada. Ya, Tulung Elong. Potong kan. Sekotong. Nah, salah. Kalau potensinya sih ya tergantung kepada nelayan-nelayan yang Bisa ada. lebih dari 1.000. Kalau perairannya cukup sekitar 2.000 sampai dengan 3.000. Kalau perairan di Sekotong situ ya. Nah, rencana kalau berhasil di Lombok kan panci ke Pulau Sumbawa. Ya. Jadi potensinya 1.000 sampai 2.000 nelayan. Nelayan, di ya. Kapan mulai Pak Dirut? Kalau kami secara prinsip siap, gitu ya. Kapanpun kita siap. Nah, sekarang tergantung kepada GPLI sendiri, karena kan ada proses-proses yang harus dilakukan oleh GPLI dari perizinan, kemudian mempersiapkan kerambanya, kemudian menyeleksi nelayannya, melatihnya, mendidiknya dan sebagainya, sampai akhirnya dia siap untuk menjadi nelayan binaan. Kalau resiko kredit macetnya kecil ya Pak Dirut? Insya Allah kalau sistem off taker ini kita nggak menjadi khawatir karena produknya akan dibeli. Ya. Kalau dari sisi produksi, insya Allah kita akan kerjasama dengan perusahaan penjamin khusus untuk program ini. Jadi sekarang belum bisa dipastikan kapan mulai pembiayaan di sana? Tergantung kepada kesiapan GPLI sendiri di dalam memenuhi syarat-syarat tadi. Bisa sampai ratusan miliar Pak Dirut didanai? Oh enggak akan sampai. Kalau misalkan satu orang itu dibiayai 80 juta, kalau 1.000 nelayan kurang lebih sekitar 80 miliar. Tapi kan tidak semua nelayan yang akan berjalan langsung kan. Ini kan ada tahapannya kan, tahapan. Itu pembayarannya sekali semusim ya, 6 bulan ya Pak Dirut? 6 bulan. Dan nelayan membayarnya itu dengan potong pada saat mereka panen. Potong. Jadi penjualannya langsung dipotong ya? Ya.